wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya setiap zikir yang kita bacakan setelah salat, alhamdulillah, itu kita ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, termasuk nikmat hidup di atas ilmu syar'i. Nikmat hidup di atas ilmu syar'i. Kalau mau kita ingat-ingat lagi, ya, betapa bahayanya ya manusia yang hidup tidak di atas ilmu. Sangatlah ya memprihatinkan. Sangatlah memprihatinkan. Karena kata para ulama, salah satu dari pembatal keislaman ya apabila seseorang itu berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dianehkan, ya, jangan dikatakan kok bisa. Ya memang bisa. Karena memang banyak orang yang berpaling dari agama Allah. Alhasil ia berbuat hal-hal yang buruk sampai berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran, ya. Di tengah mereka itu berada di lingkungan kaum muslimin. Makanya sangat penting menuntut ilmu dan mendakwahkan ilmu. Sangatlah penting. Sangat-sangat penting. Ya. Nah, kekufuran ya bisa terjadi sebagaimana yang dikisahkan di kisah ya. Orang-orang yang bersenda gurau dengan orang-orang sahabat Nabi SAW. Mereka di barisan kaum muslimin. Apa mereka katakan? Itu ya yang pembaca Quran di antara kalian itu yang paling banyak makannya, kata mereka. Ya, yang paling besar perutnya. Diolok-olok. Subhanallah. Nah, kemudian turun ayat Al-Qur'an, la ta'tadiru qad kafartum ba'da iman. Jangan kalian beralasan kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Nah, makanya kufur itu bisa terjatuh. Seorang yang tidak berilmu bisa terjatuh dalam kufur. Ya salah sendiri. Kenapa tidak mau bertanya? Makanya para ulama mensyaratkan ya wujudu at-tamakkun. Itu syaratnya hujjah itu sampai. Hujjah itu sampai, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau ada kemampuan. Kalau ada kemampuan sampai hujjah. Begitu. Kalau ada kemampuan untuk bertanya, kemampuan untuk menuntut ilmu. Nah, tapi realitanya sekarang, di zaman sekarang, dengan tersebarnya internet ini dengan secara luas. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kalau sudah mereka dengar, contoh, mereka mendengar satu saja tentang kesyirikan, hujjah telah sampai. Setelah itu kalau dia masih berbuat kesyirikan, hujjah telah sampai. Begitulah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya kita lihat, telah kita ketahui bahwasanya pentingnya menuntut ilmu. Penting menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu itu bukan tren-trenan atau kita katakan banyak-banyakan. Enggak. Ya, ilmu itu minnah, nikmat dari Allah, ya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ada sebabnya, dengan berdoa, dengan menuntut ilmu, dengan bertanya kepada para ulama, itu sebab ya. Adapun ilmu itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum mulai kitab al-usul rata-rata kita sebutkan satu saja. Ya, adab dalam menuntut ilmu ataupun kalau yang ikut kajian online kami di kitab Khulasah Ta'dhimul Ilm. Sebelumnya kita bahas tentang himmah menuntut ilmu. Hasrat, harus ada seorang itu hasrat dalam menuntut ilmu. La yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan jasad yang santai-santai. Tidak dapatkan. Kalau zaman dulu ilmu itu yang dicari kan gitu. Gimana cara dicari, yang di mana ada kajian, dicari pergi walaupun jauh. Nah, kurang apa lagi sekarang? Alhamdulillah. Kajiannya ada tetap satu majelis ya. Rutin. Nah, ini nikmat yang besar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang
hilang dari majelis ilmu. Setelah nikmat yang telah Allah berikan, itu ditanya sama Allah. Allah dah kasih. Orang di luar sana nggak dikasih sama Allah. Kita dikasih sama Allah, kemudian hilang dari majelis ilmu. Ini bala dan musibah yang besar. Dan hasrat itu jamaah sekalian, dikatakan Syekh apa? Di simpul yang keempat, mengarahkan hasrat dan tekad dalam menuntut ilmu itu kepada ilmu Al-Quran dan Sunnah. Karena banyak, dan kami lihat pribadi juga, ya, nasallahu salamata wal afiyah. Bukan kita mentazkiyah diri, tapi kita di sini menghindari hal tersebut. Banyak orang menuntut ilmu dengan hasrat yang kuat. Dia hafal sampai Sahih Bukhari, dia hafal Al-Quran dengan mutqin, tapi bisa menyimpang. Nah, nggak mungkin dia bisa menghafal itu sebanyak itu kecuali dengan hasrat yang kuat. Bisa. Orang yang belajar ilmu nahwu sampai kitab yang tinggi ada. Jago dia di nahwu, tapi sesat. Ada. Ya, ada tafsir namanya Al-Kasyaf, Az-Zamakhsyari, Mu'tazilah, khabith. Mu'tazilah yang sangat luar biasa sesatnya. Itu bagus dari sisi bahasanya dia. Berarti ada hasrat padanya dalam menuntut ilmu itu. Makanya dia bisa mempelajarinya, ilmu bahasa Arab. Tapi tidak ada apa? Kesucian jiwa. Nah, bagaimana kita mau mendapatkan kesucian jiwa? Arahkan ilmu itu ya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Harus seperti itu. Karena kita banyak melihat kan orang-orang yang berdebat sana sini, berdebat ini, berdebat itu. Yang didebatkan apa? Ilmu alat, ilmu usul fikih, ilmu nahwu, itu didebatkan tuh sampai ribut-ribut. Dan kami pernah lihat langsung orang seperti itu. Akhirnya kelahi sama kawannya. Ini jahil, nggak tahu untuk ilmu untuk apa. Tapi untuk ilmu itu untuk memahami Al-Quran. Nah, ditanyakan oleh apa? Katakan di sini. Qala Hammad bin Zaid, qultu li Ayyub as-Sakhtiyani. Hammad bin Zaid berkata kepada gurunya Ayyub as-Sakhtiyani. Dia bertanya, al-ilmu al-yawma akthar au fi ma taqaddam. Ditanyakan kepada gurunya, wahai guru, ilmu di zaman kita sekarang, di zaman ini ya, lebih banyak atau yang sebelumnya lebih banyak? Maksudnya zaman para salaf sebelumnya, para salaf mereka. Apa kata Ayyub as-Sakhtiyani? Ayyub as-Sakhtiyani ini tabi'in. Berarti yang ditanyakan tentang keadaan para sahabat. Nah, apa dikatakan? Al-kalamul yawma akthar. Nah, wal ilmu fi ma taqaddama akthar. Kalam zaman sekarang, zaman tabi'in dikatakan. Zaman mereka dikatakan. Kalau zaman kita ini banyak bicaranya. Tapi di zaman sahabat dulu, zaman Nabi SAW banyak ilmu. Nah, sekarang kiaskan aja pada zaman sekarang. Zaman sekarang lebih parah lagi. Ya, lebih banyak bicaranya daripada ilmunya. Nah, apalagi tentang Al-Quran. Ya, banyak kita meninggalkan Al-Quran, disibukkan dengan ilmu lain. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kullul ulumi siwal Quran mashqalah. Setiap ilmu selain Al-Quran itu cuma menyibukkan saja. Illal hadithu wal fiqhu fid din. Atau fid din. Kecuali ilmu hadis dan memahami agama Allah. Ilmu fikih, ya. Nah, al-ilmu ma kana fihi haddatsana, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu yang ada haddatsananya. Maksudnya apa? Ya, riwayatnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Adapun yang selainnya itu cuma waswas syaitan. Tapi jemaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu 30 juz banyak. Makanya para ulama membagi ilmu-ilmu itu, dipermudah. Ada ilmu akidah, ya, diambil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Nabi SAW, dijadikan di satu buku, dibahas akidah. Kemudian fikih begitu juga. Kemudian sirah dan seterusnya. Tapi hukum asalnya mentadabburi Al-Qur'an itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak menghayati, memahami, mentadabburi Al-Qur'an atau hati-hati mereka yang telah terkunci? Nah, afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Maknanya gini. Kenapa mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Atau mungkin hati mereka sudah tertutup. Maka jangan sampai kita terjatuh dalam hal seperti ini. Nasallallahu as-salamata wal afiyah.
ilmu itu, hasrat dalam menuntut ilmu harus diarahkan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, insyaallah kita lanjutkan kajian di al-usul ats-tsalatsah. Baik, qala al-musannif rahimahullah taala wa fil hadits ad-du'a mukhul ibadah. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, sekarang masih di usul yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwasanya Allah lah yang berhak disembah, Allah yang berhak diibadahi, di sini Syekh mendatangkan apa itu ibadah dan jenis-jenis ibadah. Nah, Syekh mendatangkan hadis. Nah, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu ya otaknya ibadah, itu maknanya secara literal. Maksudnya apa? Ya, doa itu kunci dari ibadah. Inti dari ibadah itulah doa. Inti daripada doa. Nah, Syekh berdalil dengan hadis yang dhaif. Tapi jangan salah, bukan Syekh enggak tahu nih hadis dhaif. Ini orang kadang dalam mensyarah, Syekh enggak paham hadis, terkadang salah mengambil hadis, dipilih hadis dhaif. Didatangkan pula nih, ad-du'a huwal ibadah dikatakan. Iya betul. Ad-du'a huwal ibadah. Naam, itu hadisnya sahih. Bukan berarti Syekh enggak tahu ini hadis yang dhaif. Tapi ada yang sebelum Syekh, ya, para ulama yang membawa hadis ini. Dan ini tak masalah. Karena maknanya benar. Maknanya benar. Maka dari itu, doa itu memiliki dua makna, yaitu makna yang khusus dan makna yang umum. Nah, kita bahas makna yang umum, ya. Nah, makna yang umum secara mudahnya saja, ya, seluruh ibadah adalah doa. Itu makna yang umum. Dalilnya apa? Yang udah dibilang sama Syekh tadi. Kita artikan dalilnya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Allah, ya Rabb kalian berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, maka aku akan menjawabnya. Aku akan mengijabahnya. Baik. Dari mana dalilnya? Ayat setelahnya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini penting ya Mas kalian. Kita usul salasa ini mengandung banyak makna kalau kita mau pahami secara baik. Tentu kajian kita ini sedang-sedang saja. Enggak terlalu singkat, juga enggak terlalu lama. Nah, kenapa di awal agak lama? Karena banyak hal-hal yang harus dijelaskan di awal. Makanya agak lama. Dikatakan apa di sini? Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dari beribadah kepadaku. Nah, tadi sebelumnya apa dikatakan? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Allah, Rabb kalian, ya, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengijabahnya. Kemudian disambung di ayat selanjutnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Adapun orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maknanya berarti apa? Doa yang sebelumnya itu ibadah. Makanya doa dibagi dua. Doa al-ibadati wa doa al-mas'alah. Ini pernah didengar sebelumnya juga. Inilah kenapa. Jadi kalau ditanya kenapa dibagi dua doa? Karena ada doa bermakna umum, yaitu seluruh ibadah. Salat itu doa. Kenapa salat itu doa? Yang paham mana Al-Fatihah, bukankah kita berdoa saat itu? Berdoa. Dan di banyak rukun itu berdoa dan muji Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada yang namanya doa mas'alah, doa al-mas'alah. Nah, doa al-mas'alah itu adalah meminta kepada Allah. Kalau di cara bahasa Arabnya kita bacakan, wa huwa talabul 'abdi min rabbih husula ma yanfa'uhu wa dawamahu aw daf'a ma yadhurruhu wa raf'ahu. Yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan manfaat yang kita inginkan. Ini maklum doa. Ya Allah, berikanlah saya kesembuhan. Ya Allah, berikanlah saya ilmu. Nah, ini doa masalah, minta kita kepada Allah. Itu doa masalah, doa dalam hal meminta hal-hal yang bermanfaat atau agar dihindarkan kita dari mara bahaya. Nah, ini doa masalah. Adapun kita katakan salat doa bukan? Doa. Zakat doa, karena zakat ibadah. Zakat juga ibadah. Puasa juga dikatakan doa. Nah, ini dari segi umum. Nah, sekarang Syekh mendatangkan
mendatangkan beberapa jenis ibadah. Yang pertama sudah kita bahas, doa, ya, permasalahan tentang doa. Kemudian Syekh mengatakan wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala. Al khauf, takut juga termasuk ibadah. Syekh nanti menyebutkan nih ibadah. Maknanya apa? Barang siapa yang memalingkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Kan banyak orang yang takut, ya, bukan kepada Allah, takut dalam bentuk pengagungan. Contoh kalau lewat kuburan nih, kalau nggak kasih kasih uang, takut dia nanti tak apa-apa terjadi di jalan. Nah, ini takut, nggak boleh. Allah berfirman dalam Quran, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Nah, Allah berfirman dalam Quran, sesungguhnya syaitan itu, ya, syaitan itulah yang menakut-nakuti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, jangan takut kepada mereka. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin. Nah, disebutkan sini, kalau kalian termasuk orang beriman, ya, orang yang mengagungkan, takut dengan pengagungan kepada Allah, maka makna terbaliknya apa? Ia tidak beriman. Kalau beriman itu pasti dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa makna al-khaufu? Dikatakan oleh para ulama, khauf itu adalah firarul qalbi ila Allah du'ran wa faza'a, yaitu, ya, berlarinya hati kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa resah dan takut. Itu arti al-khauf. Nah, ada yang namanya khasyah. Apa makna khasyah? Sudah dibahas khasyah. Khasyah itu apa? Takut kepada Allah, bahasa Indonesianya. Takut kepada Allah bersamaan dengan pengagungan dan pemuliaan. Nah, itu mana khasyah. Apakah khauf tidak dengan pengagungan? Naam. Tapi khauf di sini apa misalnya? Takut dalam keadaan, ya, takut secara umum. Nah, khauf takut secara umum. Tapi ada juga kalau di bahasa Arab itu khauf, tapi takutnya itu bukan takut dalam hal pengagungan. Contoh, takut kepada singa misalnya. Nah, itu masuk dalam khauf. Tapi kalau khasyah itu dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maknanya dekat. Tapi khasyah tidak mungkin berarti takut kepada singa, kepada ular, enggak mungkin. Innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Para ulama itu yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tahu, ya, mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Itulah para ulama. Nah, Syekh kemudian mengatakan, wa dalilur raja qauluhu ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nah, ar-raja, berharap, juga termasuk ibadah. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang mengatakan seperti ini. Kalau susah kalau susah beribadah, enggak khusyuk, ya, lihat saja ataupun bayangkan saja wajah Abu Fulan, kata mereka gitu. Ini apa seperti ini? Ya. Tapi itu dibahas masalah khusyuk setelahnya. Kita bahas tentang masalah khusyuk nanti. Kita bahas masalah khusyuk saja. Nah, roja ini kata para ulama, apa itu roja? Amalul abdi bi rabbih fi husulil maqsudi ma'a badril juhdi wa husnit tawakkul. Nah, ini perlu dipahami ya Mas kalian tentang roja. Karena banyak orang yang menyimpang di sini. Masalah roja. Dari pengertian ini bisa kita tahu bagaimana hakikat roja itu. Roja itu berharap artinya. Roja itu artinya berharap kepada Allah. Ya, berharap ampunan Allah. Kan banyak ayat-ayat tentang roja, ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hambaku yang berlebihan, melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ini ayat roja. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah itu bisa mengampuni dosa selain kesyirikan. Kalau Allah kehendaki, walaupun dia belum taubat. Ini kan ayat roja namanya, berharap. Tapi apa itu makna roja yang sebenarnya? Dikatakan oleh para ulama, nah, wa raja'ullahi, berharap kepada Allah secara syar'i, itu maknanya apa? Amalul abdi bi rabbih. Angan-angan atau cita-cita atau keinginan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah kebaikan. Ya, fi husulil maksud, dalam mengharapkan kebaikan, ya. Keinginan, harapan pada Allah agar ia mendapatkan maksud. Apa maksud ini? Kebaikan, keselamatan di dunia dan akhirat. Itu roja. Tapi ada selanjutnya, ma'abadlil juhdi. Dengan berusaha. Nah ini. Maka dari itu nampaklah penyimpangan orang-orang yang mengatakan orang-orang yang tidak beramal sama sekali di dunia ini tetap muslim. Nampak kan? Karena kenapa? Ada yang mengatakan, oh dia muslim, itu kan roja itu namanya. Dia berharap dia masih selamat, walaupun nggak beramal sama sekali, nggak sholat, nggak puasa, dia bersyahadat saja. Dikatakan, oh itu dia syahadat, tapi nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, jelas nggak zakat, nggak ada uangnya, nggak haji apalagi, jelas. Nah, kalau nggak zakat, ya karena nggak ada uang, wajar. Nggak haji karena nggak ada uang. Tapi kalau nggak puasa kenapa? Nggak sholat kenapa? Karena sakit, bisa duduk. Tapi dia nggak beramal sama sekali. Nah ini perlu dipahami. Ada kata, namun orang itu mengatakan apa? Man qala al-imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wal amalu bil jawarih faqad kharaja min al-irja min awwalihi ila akhirih. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Barang siapa yang mengatakan iman itu perkataan dan keyakinan di hati dan amalan, kalau dia udah bicara seperti ini, maka dia telah keluar dari akidah Murji'ah. Tayyib. Tapi prakteknya coba lihat. Itu orang yang dikatakan, oh dia sudah rujuk dari akidah Murji'ah. Ya, oh saya mengatakan seperti ini. Ditulis di bukunya seperti itu. Tapi pas ditanya, ya akhi, kalau ada orang yang enggak beramal sama sekali di dunia, apakah dia masih muslim? Masih, dia katakan. Subhanallah. Amal juga iman, jangan sekalian. Aman juga termasuk iman. Makanya roja itu harus dengan beramal. Tidak mungkin roja gitu saja tanpa beramal. Nah, terus dikatakan pada dia, kenapa engkau mengatakan dia masih muslim? Oh dia masih syahadat. Nah, syahadat itu ada nggak syarat-syaratnya? Ada. Termasuk apa? Al-inqiyad. Melaksanakan perintah Allah kan gitu. Kalau cuma ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai, tidur-tidur sampai meninggal. Ya, tidur-tidur sampai meninggal dikatakan masih muslim. Maka ini akidah Murji'ah. Nah, ini akidah Murji'ah. Ya, jangan cuma katakan oh amal juga iman. Tapi pas ditanya masalah seperti ini dia katakan masih muslim. Ini cuma perkataan saja, tidak ada amalannya. Tidak tahu dia bagaimana menerapkan kaidah dalam akidah. Makanya dikatakan contoh, ada seorang doktor. Dia mengatakan zina ataupun zina ataupun khamar atau lupa. Doktor itu kan orang berilmu, doktor itu dalam bidang mungkin dia di perkuliahan misalnya. Dia katakan zina itu apa? Zina itu halal. Nah, orang yang berakidah Murji'ah dia akan mengatakan apa? Doktor tersebut belum kafir. Subhanallah. Dia katakan apa? Sampai tegak hujjah padanya. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, itu orang-orang yang berilmu. Ada orang sebodoh-bodohnya orang tahu zina itu haram. Kenapa dia halalkan? Nah, terus orang yang Murji'ah katakan apa? Oh, jangan. Enggak boleh. Harus sampai ke hakim dulu nanti. Ya, akhi, hakim itu manfaatnya apa? Ketika dia dijelaskan kafir seperti Syekh Muqbil rahimallahu taala. Pernah memang mensharihkan seseorang itu kafir di khalayak umum ya. Nah, disharihkan jelaskan ini dia gini. Tapi kita sebagai kaum muslimin, orang yang beriman, kita yakin kekufurannya. Kalau kita katakan oh masih muslim, berarti apa? Bagaimana muamalah kita dengan dia? Kawan. Oh,
tadi itu salah tuh, tobat aja. Enggak, syahadat. Makanya akidah Murji'ah ini sangatlah berbahaya. Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala berkata, apa la tatafalsafu alaina. Ada orang datang dia bawa akidah Murji'ah kan. Syekh kalau gini gimana Syekh? Apa kata Syekh? Jangan sok tahu kata Syekh. Enggak usah sok-sok pintar depan-depan kami kata Syekh. Syekh Fauzan, Syekh Utsaimin, ya, Syekh bin Baz, mereka itu hidup di mana ilmu itu tersebar. Apa kata Rasulullah SAW? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min qulubin nas. Sesungguhnya Allah itu tidaklah mencabut ilmu langsung dari hati manusia, enggak gitu. Tapi apa? Innama yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah itu mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Maka di zaman sekarang ini, ya, rujuk kepada ulama kibar, ulama senior sangatlah ditekankan. Sangat ditekankan. Kami sering berhubungan dengan Syekh Abdullah Al-Jarbu, radhiyallahu taala. Syekh Abdullah Al-Jarbu ini dia ketua bidang akidah di zaman Syekh bin Baz di Universitas Islam Madinah. Cuman karena ketawaduan Syekh ini, Syekh itu mau dia membahas ataupun membalas pesan-pesan dari orang-orang di luar Saudi. Termasuk kita juga dapat nomornya, berapa kali kami tanya dijawab. Ya, nanti Syekh tahu itu gimana keadaannya. Siapa orang-orang yang berpemikiran Murji'ah di Saudi, Syekh tahu. Ya, apa kata Syekh? Rujuk kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Utsaimin, kata Syekh. Syekh Abdul Razak, ya, Al-Badr, Syekh Abdul Muhsin Abbad. Siapa lagi? Syekh Al-Utsaimin, ya, dan seterusnya. Syekh Abdul Aziz, ya, Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Saleh Al-Syekh. Syekh bilang begitu kepada kami. Karena kalian nggak akan aman dari buku-buku orang yang belakangan. Begitu. Benar kata Nabi SAW, al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan itu bersama orang yang besar di antara kalian, para ulama. Beberapa hari yang lalu datang kepada kami orang yang bawa syubhat. Dia datangkan kalam Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya. Syekh Utsaimin dikatakan ini Syekh Utsaimin bisa saja ini makna dari katanya Syekh Utsaimin itu mengudur kejahilan pelaku kesyirikan besar secara mutlak. Nah, dibantah sebenarnya para ulama, ya. Enggak pernah Syekh Utsaimin mengucapkan seperti itu. Tahu enggak sifat orang-orang ahlul bidah yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an? Apa? Walladzina yattabi'una ma tashabaha minhu. Apa ayatnya? Ada yang hafal? Afwan. Baik. Naam. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Ya, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Orang-orang yang bawa syubhat itu sifat ahlul bidah. Ini penting ya Mas. Mereka itu selalu mencari, ya, perkataan, kalau secara umumnya mencari dalil, misalnya kan hadis Al-Qur'an yang mutasyabih. Kan Allah katakan ada ayat-ayat yang muhkam yang jelas hukumnya, banyak ayatnya. Dicari dalil-dalil yang mutasyabih, bisa begini maknanya, bisa begitu. Ya ulama pun enggak seperti dia pemikirannya gitu. Dia carilah kalam Syekh Utsaimin yang mutasyabih, yang sedikit kalamnya itu bisa bermakna seperti ini, bisa bermakna seperti itu. Tapi betapa banyak kalam Syekh Utsaimin yang menyelisih kalamnya tersebut. Maka kembalikan kepada yang muhkam. Ini kan kaidah. Ini penting diketahui. Ini kaidah. Kembalikan kepada perkataan yang banyak dari Syekh Al-Utsaimin. Ada yang mengatakan, oh Syekh Muhammad bin Wahab juga mengudur. Baca itu Durar As-Saniyah. Terbantah sendiri nanti. Subhanallah. Ya, perlu dipahami ya Mas. Syubhat itu, ya, ataupun ilmu itu mengangkat kejahilan. Itu sifat ilmu. Tapi kalau ilmu menambah kejahilan, itu bukan ilmu lah. Gimana ceritanya ilmu tapi menambahkan kejahilan baginya? Ilmu, dia belajar ilmu nih, kitab tauhid, dia belajar tauhid, tapi nggak tahu yang mana kaum musyrikin, yang mana kaum muslimin. Menamakan orang-orang musyrik dengan muslim. La haula wala quwwata illa billah. La burhana lahu, mereka tidak punya burhan.
Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mentaati kebanyakan orang yang kebanyakan orang di dunia ini, engkau akan disesatkan dari jalan Allah. In yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Mereka itu cuma mengikuti dzan saja. Jangan terlena dengan banyak. Jangan terlena dengan banyak. Ya, ada yang mengatakan, "Oh, ini ustaz ini banyak andilnya di agama Allah." Ya, akhi, mana banyak andil dia dengan para ulama? Karena kita enggak tahu saja. Karena kita tak tahu. Nah, kalau kita tahu baru. Makanya bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab biar kita bisa langsung rujuk kepada para ulama. Mudah-mudahan fatwa-fatwa ulama itu mudah-mudahan bisa diterjemahkan nanti di suatu hari. Insyaallah taala. Doakan itu. Biar kita bisa langsung merujuk pada para ulama. Nah, selesai dari pembahasan roja. Baik. Sekarang masuk ke pembahasan ibadah selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh. Nah, wa dalilut tawakkul qauluhu ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qauluhu ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tawakal itu juga termasuk ibadah. Nah, dalilnya apa? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, kepada Allah lah kalian bertawakal kalau kalian termasuk orang-orang yang beriman. Tawakal kepada Allah. Ada enggak orang yang bertawakal kepada manusia? Ada. Sekarang ada, zaman sekarang. Sama orang hidup. Ana dengar langsung soalnya. Pokoknya dia kalau lagi susah tuh, dia ingat aja syekhnya. Ada yang bilang gini, saya lagi minyak Honda saya kosong katanya. Bahasa jamu. Pas ingat syekh itu melayang Honda. Dari mana? Itu jadi disebar pula lagi di masyarakat. Subhanallah. Kejahilan. Mungkin ya, husnuzon kita, mungkin memang minyaknya itu belum habis. Dia bilang aja habis kan gitu. Untuk membohongi manusia. Nasallahu salamata wal afiyah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu akan cukup baginya kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyu'. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiyin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang ibadah raghbah, rahbah dan khusyuk. Bedanya apa itu sebutkan? Apa itu raghbah? Nah, raghbah itu ya iradatu mardatillahi fil wusuli ila al-maqsudi mahabbatan lahu wa rajaa. Raghbah ini ya kalau mau dibahas ada detailnya. Tapi dia mirip dengan roja. Roja, berharap. Ya, mereka itu kata Allah bersegera dalam melakukan kebaikan dengan harap cemas. Itu maknanya. Ya, dengan harap cemas. Kemudian apa? Warahaba. Apa rahaba? Itu mirip dengan khauf. Jadi mereka itu orang beriman itu beribadah kepada Allah ya dengan harap cemas gitu. Ya, berharap diterima oleh Allah gitu, ibadahnya. Tapi dia enggak sombong mengatakan pasti diterima oleh Allah. Mereka seperti itu. Takut mereka. Kemudian khusyuk mereka. Apa itu khusyuk? Mudahnya saja makna khusyuk itu tunduk kepada Allah dengan tenang. Itulah makna khusyuk. Ya, itu makna khusyuk. Apa makna khusyuk? Firarul qalbi ila Allah yud'an wa faz'an ma'al khudu' lahu. Khusyuk itu mirip dengan makna takut. Ya, apa itu? Larinya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan rasa takut dan dengan ketundukan. Ini maknanya mirip-mirip saja. Ya, yang penting apa? Kita pernah dengar khusyuk, ya roja, ini perlu dipahami. Itu ibadah. Soalnya. Roja itu maknanya berharap, ya, berharap. Kemudian wa dalilul inabati qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kemudian inabah. Inabah itu kembali kepada Allah. Kembali bisa dimaknakan dengan taubat juga, ya. Anibu, kembalilah kepada Allah wa aslimu lahu. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa maknanya kata para ulama inabah? Nah, inabah itu ruju'ul qalbi ila Allah mahabbatan wa khaufan wa rajaan. Nah, yaitu kembalinya hati kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan cinta, kemudian takut dan berharap, ya. Karena ibadah itu harus ada seperti ini. Harus dengan cinta, harus dengan takut, harus dengan roja. Kenapa? Katakan para ulama, kalau orang beribadah kepada Allah dengan roja saja, ya itu bisa terjatuh dalam akidah Murji'ah. Berharap-harap saja. Contoh, itu saya enggak sholat, insyaallah nanti umur 30 sholat. Kalau meninggal 25 gimana? Ya enggak apa-apa, kan nanti Allah ampuni juga. Paling di neraka berapa tahun. Nah, ini nih, orang beribadah dengan roja saja. Dia kira seperti itu agama Islam. Karena Nabi SAW bersabda, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Ya, janjian kita dan perbedaan kita dan mereka itu salat. Wa man taraka faqad kafar. Kalau siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada yang beribadah kepada Allah dengan takut saja. Nah, kalau dengan takut saja itu jatuh ke dalam akidah, siapa yang tahu? Dia takut saja deh ibadahnya. Khawarij. Kan Khawarij seperti itu. Saking takutnya mereka, orang yang berbuat dosa besar dikafirkan mereka. Saking takutnya sama Allah. Mana ada seperti itu? Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Nah, ada juga orang yang beribadah dengan cinta saja, maka akan terjatuh dalam akidah sufi. Orang-orang sufi dan cinta saja. Tidak ada takut, ya, tidak ada juga roja mereka. Ya, mana ada roja mereka itu? Mana juga takut mereka. Buat syirik terserah. Kalau orang Khawarij, syirik tetap dikatakan kafir bagi mereka. Kan dosa besar aja kafir kan? Orang Khawarij. Kalau orang Murji'ah, orang berbuat syirik dikatakan muslim. Itu orang Murji'ah. Kalau orang Sufi, memang dia gerbong-gerbong kesyirikan. Tapi kalau Sufi di zaman dulu, ada yang dilabeli dengan ulama Sufi. Di zaman dulu, ada lupa tahunnya berapa. Itu memang orang yang taat beribadah, meninggalkan dunia, tapi akidahnya sunni. Akidahnya sunni. Kami bahas juga ada satu orang ulama di kitab Khulasah Ta'zimul Ilm. Coba rujuk. Ada ulamanya satu orang. Kalau enggak salah. Satu orang atau dua orang. Dia ulama sufi, tapi akidahnya sunni. Tapi kalau sufi zaman sekarang gerbong kesyirikan. Ya. Tauhid mereka itu. Bagaimana tidak orang sujud di kaki dia, cium-cium kaki dia, ya kan? Kemudian banyak kesyirikan yang terjadi. Ya. Obat susah ingat abu ini kata mereka. Itu mereka orang sufi. Tapi ahlus sunnah wal jamaah mereka itu beribadah kepada Allah dengan cinta, rasa takut dan berharap. Barulah ahlus sunnah. Barulah ahlus sunnah. Nah, wa qala wal ibadatul asyirah hiya yang ke-10 yaitu isti'anah. Baik, kita cepatkan saja. Isti'anah. Ada namanya isti'anah, ada yang namanya isti'adah, ada yang namanya istighatsah. Tiga nih. Ketiga-tiganya bermakna meminta pertolongan. Tapi isti'anah ini ya memohon pertolongan ya dalam hal apa saja. Contoh maksudnya kata Nabi SAW, wasta'in billah. Ada orang nih mau belajar, isti'anah dulu sama Allah. Ya Allah, nasta'inu bik. Syaratnya itu. Kami beristi'anah agar Allah mudahkan kami. Itu. Tapi kalau isti'adah itu memohon pertolongan kepada Allah ya di hadapan ketakutan yang akan datang. Itu isti'adah. Nah, dia mau lewat satu tempat yang dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, itu ketika dia akan di hadapan ketakutan. Kalau istighatsah itu memohon kepada Allah ketika dia sedang di dalam kesulitan itu. Contoh, lagi terombang-ambing di laut. Ya Allah, astaghitsu bika. Memang lagi diombang-ambing di situ Allah mengatakan istighatsah. Itu maknanya berbeda ya. Ini meminta kepada Allah ya, meminta kepada Allah agar kita diberikan manfaat atau dihindari dari mara bahaya. Nah, insyaallah taala adapun tentang adzabhu wan nadr, menyembelih dan nadar, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, semoga bermanfaat. Nah, semoga dibekal bagi kita. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemahaman dalam agama. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah.
takwalah kepada Allah, insyaallah akan mengajarkan kita semua insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.